Om Swastiastu, saya Putri Kusuma. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan mengenai filsafat pendidikan yang akan membahas 5 topik, di antaranya adalah yang pertama, definisi, cabang, dan ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Kemudian yang kedua ada tujuan inspirasional, preskriptif, dan investigatif filsafat pendidikan. Yang ketiga, perbandingan antara filsafat idealisme dan realisme. Yang keempat, aliran filsafat dan filsafat barat. Yang kelima adalah filsafat pragmatisme. Untuk bagian yang pertama, definisi filsafat. Filsafat sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang mana filos artinya cinta, sopia artinya kebijaksanaan. Sehingga dari etimologi itu, filosofia berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat sendiri berarti hasil pemikiran manusia dalam mencari dan memikirkan kebenaran sedalam-dalamnya. Sehingga dijuluki sebagai mother of science, yang artinya ibu dari ilmu pengetahuan. Kemudian cabang filsafat ada metafisika, ada epistemologi, logika, etik, dan cabang filsafat lainnya. Seperti filsafat ilmu, pendidikan, hukum, sejarah, matematika, kebudayaan, agama, bahasa, dan kesenian. Kemudian karakteristik filsafat yang pertama mempertanyakan apa saja secara kritis, yang kedua bersifat ekstensif atau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yang ketiga ada sifat intensif, artinya mengupas secara dalam, dan yang keempat objek yang diselesaikan biasanya tidak sungguh-sungguh menimbulkan pertanyaan, namun jawaban yang diberikan sangat mendalam. Untuk bagian 2, tujuan inspirasional, preskriptif, dan investigatif filsafat pendidikan. Tujuan inspirasional berarti memberikan ide atau gagasan bagi pengembangan pendidikan. Implikasinya, contohnya pendidik menemukan gagasan baru yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran bersama peserta didik. Kemudian pendidik membagikan praktik baik yang sudah dilakukan kepada rekan sejawat untuk disebarluaskan sehingga memberikan inspirasi. Kemudian untuk tujuan preskriptif artinya memberikan arah sebagai panduan yang jelas pada praktik pendidikan. Yang pertama contohnya adalah perumusan tujuan pendidikan nasional melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kemudian perumusan kurikulum operasional satuan pendidikan yang memberikan gambaran maupun panduan terhadap praktik penyelenggaraan pendidikan di unit satuan pendidikan. Kemudian tujuan investigatif adalah memeriksa kebijakan pendidikan dengan cara mengevaluasi, kemudian akan menjadikan sebagai cermin refleksi. Contohnya adalah meneliti kebutuhan pendidikan dengan membandingkan antara harapan dengan realita yang terjadi pada praktik pendidikan yang sudah terlaksana. Kemudian melakukan asesmen terhadap pemenuhan satuan pendidikan seperti melakukan kegiatan akreditasi sekolah secara rutin dan transparan. Kemudian untuk tujuan investigatif, contoh yang lainnya adalah melakukan asesmen diagnostis dan pemetaan karakter belajar peserta didik oleh pendidik, dan melakukan asesmen secara rutin dan berkala pada praktik penyelenggaraan pendidikan. Misalnya supervisi, penilaian diri, dan asesmen terhadap proses ketercapaian tujuan pembelajaran bagi peserta didik. Kemudian dari sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Ontologi sendiri mengkaji bagaimana pengetahuan itu sebenarnya atau sebagai deskripsi pengetahuan atau sebagai pengertiannya. Kemudian epistemologi mendeskripsikan isi dari pengetahuan, dan aksiologi mendeskripsikan nilai guna atau kebermanfaatan dari ilmu kita. Untuk bagian yang ketiga, perbandingan antara filsafat idealisme dan realisme. Idealisme sendiri merupakan sebuah aliran yang memiliki pandangan bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tataran ide. Sementara realisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa hakikat realitas yang terdiri dari dunia fisik maupun rohani. Perbandingan antara dua aliran ini yaitu pada idealisme, seorang siswa diharapkan selalu memiliki keinginan untuk menjadi sempurna. Sementara pada realisme,
mengharapkan peserta didik menjadi apa adanya dan tidak menuntut untuk menjadi sempurna, karena ada dunia yang tidak bisa dikontrol oleh peserta didik. Kemudian kaum idealis percaya bahwa anak atau peserta didik merupakan bagian dari alam spiritual yang memiliki pembawaan spiritual sesuai potensi masing-masing. Kemudian pada realisme menerima kenyataan bahwa dunia ini berbeda tergantung kepada pengalaman masing-masing. Pada idealisme, pendidikan merupakan pertumbuhan tujuan pribadi menjadi manusia ideal. Sementara pada realisme, banyak menggunakan metode yang memungkinkan siswa untuk melakukan kegiatan yang lebih bermakna dengan cara memanfaatkan pengalaman. Kemudian pada idealisme, apa yang peserta didik lakukan merupakan ekspresi dari keyakinannya sebagai makhluk spiritual. Sementara pada realisme, peran guru sebagai fasilitator. Kemudian bagian 4, yaitu perbandingan antara aliran filsafat dan filsafat barat. Filsafat idealisme, garis besarnya, para idealis memandang kurikulum sebagai manifestasi dari gagasan intelektual. Kemudian kurikulum merupakan pandangan idealisme yang fokus pada isu objektif. Penganut idealisme menggunakan kata-kata tertulis, dan bagi aliran idealisme, anak didik merupakan pribadi tersendiri sebagai makhluk spiritual. Kemudian pada realisme, pendidikan sifatnya universal, sehingga harus dilaksanakan secara seragam. Tujuan pendidikan menurut realisme membantu manusia mencapai kebahagiaan dengan mengembangkan potensi diri seoptimal mungkin. Dan pembelajaran dalam realisme didasari oleh kepercayaan bahwa pembelajaran bergantung pada pengalaman yang dialami. Kemudian filsafat pragmatisme memandang pendidikan itu berbasis pada pengalaman. Kemudian peserta didik bukanlah pribadi yang pasif. Dalam filsafat pragmatisme, pendidikan adalah sesuatu proses yang melibatkan siswa untuk berpartisipasi secara aktif. Metode pendidikan yang digunakan condong pada problem solving method atau metode penyelidikan dan penemuan atau inquiry dan discovery method. Kemudian filsafat timur menekankan pada penyempurnaan diri yang mana mengembangkan sifat kejujuran, konsentrasi, tahan uji, tahan banting, serta keuletan dalam menghadapi berbagai permasalahan. Nah, untuk filsafat barat sendiri diketahui bermula di Yunani. Karakteristik filsafat barat pada periode awal dipengaruhi oleh mitologi, kemudian terus berkembang maju hingga pada masa keemasan yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Filsafat barat mengembangkan aspek profan. Karena itu, dalam filsafat barat, kepribadian manusia dikembangkan secara parsial atau terpisah. Kondisi ini merupakan imbas dari sistem nilai yang dialami oleh pendidikan barat, yang mana pendidikan barat tidak bermaksud untuk mencapai nilai tertentu, tetapi ia cenderung untuk mencapai tujuan secara singkat. Yang mana filsafat pendidikan barat mengandung proses kemanusiaan dan tidak mengandung nilai ibadah. Kemudian bagian yang terakhir mengenai filsafat pragmatisme. Definisi pragmatisme adalah pragma artinya pergerakan, isma artinya aliran. Sehingga aliran filsafat ini mengajarkan sesuatu yang membuktikan dirinya dengan melihat akibat atau konsekuensi atau manfaat dari hasil tertentu secara praktis. Tokoh-tokohnya yaitu ada Charles Sanders Peirce, William James, dan Dewey, dan Heraclitus. Implikasi pragmatisme dalam keputusan bidang pendidikan yang pertama, menekankan pada nilai, kegunaan, ataupun kebermanfaatan. Karena menurut John Dewey, pendidikan harus bersifat partisipatif. Pendidik lebih berperan sebagai tenaga fasilitator, sedangkan keaktifan lebih dibebankan pada peserta didik. Yang ketiga, strategi kurikulum seharusnya mencakup pengalaman dari peserta didik. Yang keempat, condong menggunakan metode pemecahan masalah dan penemuan penyelidikan. Kemudian, quotes yang sering digunakan pada aliran pragmatisme adalah kegunaan, kepraktisan, dan getting things done, atau menyelesaikan sesuatu untuk memperoleh manfaatnya. Kemudian, quotes yang kedua, it is useful because it is true, atau sesuatu itu berguna ketika sesuatu itu benar. Ataupun kebalikannya, it is true because it is useful. Sesuatu itu benar ketika sesuatu itu berguna. Baik. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih.